Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, I hope you are all healthy and happy. Today we are going to learn about a new topic that is about analytical exposition. Have you heard about the exposition text? I hope you have heard it from Bahasa Indonesia subject. Okay? Yeah, this is me. I presented for you the 11 graders of SMA Negeri 5 Balikpapan. Okay guys, the first time, why do we have to learn about this text? Because it is included in your curriculum ya. Ini ada di dalam kurikulum bahwa kalian akan mempelajari bagaimana membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks eksposisi analitis, lisan maupun tulis. Lalu, sebagai keterampilannya, kalian akan mempelajari bagaimana menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial dan struktur teks dan unsur kebahasaan teks, eksposisi analitik, lisan, dan tulis. Juga menyusun. Jadi tidak hanya menangkap makna, tidak hanya reading, tapi juga kalian diminta untuk writing ya. Oke. Lalu bagaimana kalian akan dikatakan berhasil dalam materi ini adalah kalian akan bisa mengidentifikasikan langkah-langkah retorik dalam teks. Jadi menyebutkan purpose-nya, menyebutkan text organization, juga menyebutkan language features yang ada dalam text analytical exposition. Lebih spesifik, kalian bisa menentukan jenis teks. Jadi kalau kalian lihat ada sebuah teks, lalu kalian menentukan teks tersebut dari melihat ciri-cirinya, kalian bisa menentukan kalau itu adalah teks exposition. Oke, lalu menentukan tujuan teks. Apa sih tujuan teks analytical itu ya? Lalu struktur teksnya bagaimana? Juga language feature, serta bagaimana menemukan informasi tertentu, informasi rinci, juga menyusun teks analytical exposition. Next, kita pelajari dulu apa itu definisi dari analytical exposition. Guys, exposition text is a text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Jadi ini adalah teks yang mengelaborasi atau menjabarkan pemikiran penulis mengenai fenomena yang terjadi di sekitar penulis. Nah, ini ya pengertiannya. Kalau mengacu pada analytical, yaitu sebuah teks yang mencoba mempengaruhi pembaca dengan menyajikan beberapa argumen untuk membuktikan bahwa ide dari penulis itu penting. Tujuannya apa? Nah, tentu saja untuk membujuk ya atau mempengaruhi pembaca atau pendengar. Kalau ide atau gagasan dinyatakan oleh writers itu sesuatu yang penting, gitu ya. Oke, Ibu lanjut. Nah, bagaimana dengan teks organization? Nah, text organization yang pertama dalam sebuah analytical exposition itu ada yang disebut dengan tesis. Nah, tesis di sini bukan skripsi atau skripsinya orang S2 ya, tapi tesis di sini adalah memperkenalkan topik juga mengindikasikan posisi writer. Jadi dari topik itu kalian bisa melihat writer ini kecenderungannya kemana. Nah, biasanya namanya di awal sebuah struktur teks, maka ini kan bisa ditemukan di paragraf 1 atau paragraf 2. Nah, yang kedua argumen. Setelah dia menyatakan apa pendapatnya dia, bagaimana posisi dia akan mencoba mempengaruhi kita sebagai pembaca. Tapi sebagai pembaca yang cerdas atau pendengar yang cerdas, tentu kalian tidak begitu saja percaya. Oleh karena itu, mereka coba membuat kita percaya dengan memberikan beberapa argumen pendapat dia. Nah, ini fungsinya ya. Jadi argumen ini fungsinya menjelaskan argumen untuk mendukung posisi si penulis tadi. Oke. Nah, biasanya di dalamnya ada poin-poin dan elaboration. Misalnya poinnya yang satu apa dia sebut, lalu dia kuatkan dengan
elaboration atau penjabaran. Penjabaran bisa memberikan data, memberikan hasil penelitian, ya, supaya kita semakin yakin apa yang dikatakan si penulis. Nah, yang terakhir adalah reiteration. Setelah dia menjabarkan argumen, misalnya 2 atau 3 argumen dengan data-data yang mendukung, dia akan menyimpulkan di bagian ketiga yang disebut dengan reiteration. Artinya, dia akan mengulang kembali menyatakan posisi si penulis. Itu ya guys, nanti kita akan coba dalam beberapa bacaan. Oke. Nah, berikutnya adalah language features. Dalam sebuah teks analitik itu ada ciri-cirinya, nak, yang tidak dimiliki oleh bacaan lain. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Yang pertama ada focus on generic human and non-human participants. Jadi dia akan memfokuskan kepada orang atau bukan orang ya, secara umum. Maaf. Jadi dia tidak memfokuskan kepada orang tertentu, si A, si B, atau benda tertentu, benda A atau benda B. Melainkan dia fokuskan secara umum. Yang kedua, menggunakan present tense. Kenapa kok pakai present tense? Ya karena apa yang dia sampaikan masih berlaku sampai sekarang. Jadi insya Allah apa yang disampaikan untuk dia mempengaruhi kita tuh hal yang masih berlaku sampai saat ini. Nah, yang ketiga, menggunakan thinking verbs. Apa itu thinking verbs? Ya, kalau kalian lihat dari kata thinking, berarti dia sesuatu yang berkaitan dengan pemikiran. Verbs, kata kerja. Berarti dia menggunakan kata kerja yang merupakan yang menyatakan tentang pikiran ya, atau dalam hal ini disebut dengan mental processes. Proses yang menggunakan mental gitu ya. Contohnya apa sih? Nah, ini gunanya untuk menyatakan apa yang dipikirkan atau dirasakan oleh si penulis atau si pembaca tentang sesuatu. Nah, ini contohnya ya, ada kata realize, ada kata think, ada kata believe, consider, dan lain-lain. Berikutnya, dia menggunakan emotive words. Apa sih emotive words? Nah, emotive words adalah menambahkan penggambaran yang lebih kuat mengenai fakta, jadi membantu menciptakan sebuah tone dari teks yang ekstrim, sehingga si pendengar atau si pembaca akan lebih mudah untuk dipengaruhi mengenai pendapat si penulis. Oke, contohnya kata-kata most adult Indonesian. Dengan kata-kata most kita akan terpengaruh ya. Oh, sebagian besar. Berarti banyak orang yang berpikiran mengenai hal tersebut. Nah, itu ya salah satu contoh. Berikut adalah menggunakan evaluative words. Apa itu evaluative? Ini adalah cara lain untuk mempengaruhi orang supaya setuju dengan pemikiran si penulis. Nah, kita lihat contohnya. It's true. Nah, dia ngotot gitu ya. It's important. It's clear. Atau I believe. Atau it is obvious that. Dan lain-lain. Nanti kita cek di teks ya. Oke, berikutnya adalah menggunakan connectives atau kata hubung. Yang pertama, enumeration. Nah, mesti karena dia menyampaikan argumen kan, itu ada beberapa. Nah, untuk memperjelas argumennya dia bilang first, pertama, second, kedua, atau then, lalu, next, kemudian, dan sebagainya. Ada juga, nih ya, addition untuk menambahkan. Jadi, lompatan dari argumen satu ke argumen lain, ya, itu menggunakan kata furthermore. In addition, moreover, similarly, besides, dan lain-lain. Ada juga connectives yang menggunakan consequence atau cause effect. Contohnya seperti as a result, sebagai akibatnya, thus, jadi, therefore, sehingga, dan lain-lain ya, consequently, thereby, eventually, in that case, etc. Nih, contohnya kita ya. The importance of English. Nah, ini bacaan ini ya.
salah satu bacaan sederhana mengenai analytical exposition. Kita lihat yang pertama, I personally think that English is the world's most important language. Nah, di sini kalian lihat ya guys, ini adalah bagian pertama dari teks, di mana kalian bisa melihat tesis dari bacaan tersebut. Tesisnya adalah dia menyatakan bahwa Inggris bahasa paling penting sedunia. Nah, tentu kita nggak mungkin percaya aja kan? Lalu dia mengatakan, why do I say that? Kenapa saya bilang begitu? Dia masuk ke argumen ya. Firstly, English an international language. It is spoken by many people all around the world. Nah, lalu ada kedua, ketiga, dan terakhir. Kita lihat lanjut. Nah, ini ya. English is the world important language seperti Ibu bilang tadi. Lalu di argumen yang pertama ada English an international language. Yang kedua, English is also the key which open doors to knowledge. Yang ketiga, English is a top requirement of those seeking jobs. Jadi dia menyatakan Inggris penting. Pertama alasannya karena bahasa internasional. Semua orang di dunia ini insya Allah ngerti bahasa Inggris. Dan bahasa Inggris banyak digunakan di seluruh negara. Lalu yang kedua, Inggris adalah kunci. Nah, untuk membuka pintu kepada ilmu pengetahuan. Nah, nggak sombong ya pelajaran kita ini. Kalau kamu lihat jurnal atau majalah atau buku-buku, semua banyak ditulis dalam bahasa Inggris. Dengan asumsi semua orang akan mengerti karena sudah internasional ya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah English is a top requirement. Persyaratan utama orang yang mencari pekerjaan. Nah, dari tiga argumen ini dia ngotot bahwa English itu penting dan dinyatakan dalam reiteration. Pakai kata-kata evaluatif ya, it is obvious, jelas bahwa setiap orang nih, ini adalah emotive word, membutuhkan belajar bahasa Inggris untuk menyambut era global. Seperti itu ya, analisis untuk text structure-nya. Nah, ini lebih jelasnya ya, Ibu buatkan bagan supaya kalian bisa melihat. Nih, tesis, I personally think, ya, seperti yang tadi, argumen satu ini. International language, dia elaboration dengan ini. Ini poinnya ya guys. English an international language, ini poin. Lalu it is spoken, ini adalah elaborasi atau penjabarannya. Digunakan banyak orang seluruh dunia, baik sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua. Nah, kedua, English ini ya, yang Ibu bilang tadi, merupakan kunci pengetahuan, baik scientific maupun technical, yang diperlukan untuk ekonomi dan politik, pengembangan ekonomi dan politik di banyak negara di dunia. Ini dia point dan elaboration. Sama, argumen ketiga, thirdly, nih ya, merupakan persyaratan utama orang mencari kerja. Lalu dia jabarkan. Pelamar kerja yang menguasai baik aktif maupun pasif Inggris akan lebih disenangi daripada yang nggak menguasai bahasa Inggris. Lalu dikuatkan dengan reiteration. Dari fakta-fakta di atas, jelas bahwa everybody needs to learn English to greet a global era. Nah, ini language feature analysis-nya. Ibu kasih contoh ya, fokusnya ke non-human tapi generic, yaitu English. Bahasa Inggris. Bukan bahasa Inggris British, bukan bahasa Inggris American, bukan bahasa Inggris Australia, bukan bahasa Inggris Japanese ya, secara umum. Menggunakan present tense kita lihat pada kalimatnya. Tuh. Lalu, menggunakan thinking verbs di paragraf 1 ada think. Nah, lalu menggunakan emotive. Nah, ini kata more favorable di paragraf 4 dan juga paragraf 5 ada obvious. Ini using connectives atau conjunction. Ada kata firstly, secondly, dan thirdly. Nah, nanti ada tugas dari Ibu ya. Kalian akan Ibu beri sebuah teks. Nah, kalian akan mencoba melakukan persis seperti yang Ibu lakukan tadi. Kamu akan cari apa tesisnya, lalu apa argumennya, juga apa reiteration-nya gitu ya. Selain itu juga kamu akan mencari thinking verb yang digunakan, emotive, evaluative, juga conjunction. Conjunction-nya boleh 3 ya, kamu pilih aja mana, kamu kalau ada semua nggak apa-apa, enumeration, dan lain-lain. Oke guys, I think all ya for today.
Thank you for paying attention to my explanation. Later, we will have a discussion, and you are free to ask anything about analytical exposition. We are going to discuss every single thing do you want to know about analytical exposition. Okay, guys, see you next meeting. I hope you stay healthy and stay happy. Goodbye.